Tidak ada seorang yang menggunakan narkotika mau mengakui bahwa dia adalah seorang pecandu, dia adalah seorang yang tergantung dengan narkotika, tidak ada, Kak. Pecandu itu bisa nggak berpotensi menjadi pengedar? Selamat datang kembali di Poker Podcast Radar Kediri. Tamu kita hari ini seorang perempuan aktivis sosial yang banyak berkecimpung dan mendampingi teman-teman pecandu narkoba. Jadi hari ini kita memang akan bicara tentang narkoba. Jadi kalau ngomongin boleh, tapi kalau nyoba jangan. Betul gitu ya? Sangat betul. Oke, kita sambut Bu Jessica Yeni Susanti. Ya, selamat sore, Kak. Selamat Dan sore. semuanya yang lagi ikut acara ini ya, Ya. bincang-bincang kita. Ya. Kabar senang gimana bisa berada di Bu sini. Jessica hari ini? Kabar saya dari dulu sekarang sampai selama-lamanya tetap luar biasa. Alhamdulillah. Seperti yang saya singgung di awal tadi bahwa pecandu itu kan karena mereka, teman-teman kita yang pecandu itu karena mereka mengonsumsi narkoba. Jadi seberapa bahaya sih Bu narkoba itu, meskipun kita sudah beberapa kali mengingatkan, kemudian sosialisasi, tapi masih banyak pecandu yang ada di Kediri maupun di negara kita. Ya. Kalau kita membahas tentang pecandu karena mereka mengkonsumsi narkoba, ini memang sudah pada tahap lanjut ya. Jadi kalau kita berbicara narkotika dalam kaitan yang penyalahgunaan, nggak langsung pecandu dulu, Kak. Ya. Jadi awalnya itu orang coba-coba. Jadi siklusnya kan begitu. Awalnya coba-coba. Nah, yang coba-coba ini yang bisa dikategorikan mereka masih sebagai korban. Ya. Pecandu itu sudah pada level yang lebih di atasnya. Artinya sudah ada penyakit di dalam dirinya. Jadi kalau kita mengacu pada Undang-Undang Narkotika di pasal 1 di sana jelas, di sana dikatakan pecandu itu adalah orang yang sudah mengalami ketergantungan. Artinya kalau bicara ketergantungan, dia tidak bisa hidup tanpa itu. Ini yang saya katakan beberapa kali nih, Kak, ya. Di dalam memberantas penyalahgunaan narkotika, pecandu ini harus kita bedakan. Harus kita bedakan dengan orang-orang yang masih dalam taraf coba-coba atau orang taraf hanya rekreasional gitu. Jadi pecandu inilah yang saya katakan tidak bisa dikatakan mereka adalah seorang kriminal. Mereka butuh pengobatan gitu. Ya, jadi kalau tadi yang ditanyakan seberapa bahayanya atau sangat berbahaya. Kenapa? Karena narkotika itu pada pemakaian pertama. Ya, meskipun coba jadi pada pemakaian pertama, zat itu yang diserang adalah saraf pusat otak kita. Ketika saraf pusat otak dari seseorang yang awalnya tadi coba-coba itu tadi menggunakan narkotika, kemudian dia bisa bertoleransi melalui darah ke seluruh tubuh kita, akhirnya orang yang menggunakan narkotika ini mulai dikendalikan dengan apa yang ada di dalam narkotika itu, menyebabkan apa? Hidupnya menjadi tidak terkendali. Begitu, sehingga sebelum masuk kepada dia sebagai seorang pecandu, dalam undang-undang kita di sana benar-benar dijamin pengaturan rehabilitasi, begitu, Kak. Artinya undang-undang kita yang baru 35/2009 ini tentang narkotika memberikan jaminan kepada mereka-mereka yang sudah dikatakan mereka terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, mereka wajib mengikuti rehabilitasi. Supaya mereka tidak naik kelas jadi pecandu itu tadi. Begitu, Kak. Ini Bu Jessica, ketika kita sudah tahu bahwa narkoba itu berbahaya, tetapi kenapa masih ada orang yang mau mencoba ya? Kan memang sebelum jadi pecandu mereka mencoba. Kenapa masih banyak orang yang mencoba? Ya, karena memang itu pinternya seorang yang menawarkan narkotika ya. Ya, jadi memang awalnya dari rata-rata para klien kita. Kenapa awalnya mereka juga nggak ada kok keinginan. Mereka tahu narkoba itu berbahaya, narkoba itu melanggar hukum, dan mereka juga tahu
apa yang mereka lakukan itu juga salah kok. Tapi saya katakan ya pinternya si oknum ini ya, entah dia seorang membujuk pengedar. ya. Iya. Jadi kalimat-kalimatnya, kenapa? Rata-rata orang yang mau coba itu pasti ada latar belakang persoalan, macam-macam. Ada 3 faktor di situ Kak yang menyebabkan sehingga mereka mau coba-coba. Jadi tidak semua orang-orang yang katanya dari keluarga disharmonis gitu, enggak juga. Mereka yang baik-baik saja di rumah, yang akur-akur saja, yang tidak ada persoalan juga bisa kena kok. Ya. Jadi memang ada 3 faktor yang mendukung seseorang itu menyalahgunakan narkotika. Pertama faktor individu dari dirinya sendiri, kemudian faktor lingkungan dan faktor sosial. Gitu. Jadi kita menyelesaikan persoalan ini juga harus mengetahui dulu apa yang menyebabkan dia menggunakan narkotika. Kalau dia dari faktor individu diperlukan satu kerjasama psikolog, psikiater. Ada yang harus diselesaikan dalam dirinya. Kalau dari faktor lingkungan harus dipetakan apakah dia dari lingkungan yang benar-benar rawan dalam penyalahgunaan narkotika. Nah, begitu Kak. Berarti memang kompleks ya, latar belakang kompleks mereka sekali ya. Jadi orang yang menggunakan sudah tahu kalau memang itu berbahaya, itu juga tidak dibenarkan menurut hukum, itu adalah pelanggar hukum juga gitu. Karena pinternya seseorang yang mau nembak dia dengan narkotika, dia melihat faktor individu, mungkin dia tidak bisa berdamai dengan dirinya, dia merasa kurang percaya diri gitu kan, rasanya kok banyak yang kurang dalam dirinya, dan masih banyak lagi lah Kak. Nah, itu mereka berbeda ya dengan marketing. Kalau misalnya dia mau jualan obat, dia mau jualan barang atau apa gitu kan. Kalau orang yang menggunakan narkotika itu yang dia lihat adalah dirinya calon pembelinya dulu Kak. Bu Jessica sangat paham sekali tentang narkoba dan pecandu. Ini kita kenalan dulu lah dengan Bu Jessica. Siapa sih Bu Jessica itu? Oh iya, belum kenal ya dari tadi ya. Iya, yang kita tahu bahwa masyarakat awam Bu ya, dalam hal pemberantasan narkoba dan narkotika itu yang sering kita tahu adalah yang pertama Satres Narkoba, polisi itu, kemudian yang kedua mungkin BNN ya. Nah, ini ada lagi sebuah lembaga yang mungkin masyarakat awam belum kenal dan belum mengetahui. Ada yang namanya IPWL. Nah, apa itu IPWL, Bu? Oke, ya. Memang. Dan Bu Jessica sebagai apa di IPWL? Saya sebagai apa ya? Ya, jadi begini Kak, banyak orang yang bertanya. Pertama, yang sering muncul tuh di saya seperti ini. Kenapa kok mau terlibat di dalam kegiatan penanggulangan yang menurut sebagian besar orang itu kan berbahaya sekali gitu kan? Karena ketika kita melakukan pemulihan, pasar ini kan berkurang Kak, ya kan? Dan mereka pasti bertanya-tanya apakah saya punya pengalaman, apakah pernah terjadi di dalam diri saya atau keluarga saya gitu ya. Ya ini yang saya kadang-kadang miris ya. Orang untuk peduli dengan keadaan ini nggak harus lah dia harus pakai dulu, nggak juga, itu sih namanya konyol Kak. Clear ya? Iya, clear, nggak pernah. Bahkan saya juga dan keluarga saya itu tidak pernah kenal yang napsa ya, rokok itu kan juga napsa ya, adiktif ya. Itu nggak ada keluarga saya gitu. Jadi terus kenapa saya berkecimpung di sini? Karena saya cinta Indonesia Kak. Ya saya sangat cinta Indonesia. Saya sangat bersyukur saya berada di Indonesia yang sudah dalam keadaan merdeka gitu. Mungkin bagi mereka yang tidak bisa memahami cara berpikir saya gitu ya, mereka so idealis gitu ya. Tapi so what? Ya itulah keadaannya. Jadi saya berangkat karena saya peduli dengan Indonesia, saya cinta Indonesia, saya Pancasila. Jadi saya harus melakukan sesuatu buat bangsa saya. Ada satu filosofi dalam hidup saya, kita hidup itu harus membawa manfaat Kak. Betul. 5 menit ke depan saya nggak tahu saya ada di mana. Setiap orang pasti berpikiran pengennya umur panjang, tapi itu adalah rahasia yang kuasa. Benar nggak Kak? Betul. Nah, itulah yang menjadi semangat buat saya. Selama saya hidup saya ingin melakukan sesuatu. Dan kenapa yang dipilih kok dunia seperti ini? Itu saya nggak tahu. Kalau disuruh milih ya saya milih yang aman-aman saja begitu kan. Tapi jiwa saya Tuhan tumbuhkan untuk saya melakukan sesuatu dalam bidang ini gitu. Nah kaitannya dengan IPWL berangkat dari satu semangat dalam diri saya karena saya cinta bangsa saya. Jelas di dalam undang-undang narkotika pasal 104-105 di sana jelas ditegaskan bahwa masyarakat memiliki hak dan tanggung jawab
untuk berperan serta dalam kegiatan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika. Saya kan masyarakat, kakak juga masyarakat, iya kan? Saya punya hak dan saya punya tanggung jawab. Ini yang menjadi semangat buat saya untuk saya terlibat secara langsung. Kalau kita lihat di dalam upaya penanggulangan, ada Reskoba, ada BNN ya, yang benar-benar memang memiliki kapasitas untuk itu, tapi tidak semua bisa diselesaikan secara hukum kan. Ya, saya sudah katakan bahwa mereka yang menyalahgunakan narkotika, mereka yang sebagai pengguna, mungkin mereka sudah sebagai pecandu, mereka adalah orang yang sakit jiwa, sakit adiksi, tidak akan selesai dengan ditegakkan penegakan hukum terhadap mereka. Mereka adalah manusia yang harus dimanusiakan kembali, yang harus diaktifkan keberfungsian sosialnya. Inilah dibutuhkan peran serta dari masyarakat. Saya mungkin pegang pistol, nggak bisa kak. Saya mungkin nggak punya kak yang buat nyikat, nggak bisa. Saya nggak punya kewenangan untuk itu. Tapi undang-undang memberikan kewenangan dan tanggung jawab. Tidak hanya sekedar kewenangan, tapi juga tanggung jawab. Sebagai masyarakat Indonesia, saya dan kakak dan semuanya yang mungkin lagi mendengarkan kita lagi ngobrol-ngobrol ini, kita punya hak dan tanggung jawab. Mau tunggu siapa? Belanda? Mau tunggu bangsa lain nyelamatin kita? Enggak lah. Kita sendiri ya. Harus kita sendiri. Kenapa? Karena narkotika itu ada di sekitar kita, Kak. Betul. Kita nggak tahu, mungkin tetangga depan kita, samping kiri kanan kita, dan keluarga kita, mungkin anak-anak kita. Tidak 24 jam itu bisa bersama-sama dengan kita. Ya. Jadi sana itu kan banyak, apalagi sekarang narkotika kan dalam bentuk air mineral. Narkotika dalam bentuk permen kembang gula. Air mineral. Air mineral juga. Kemudian sekarang sudah ada lagi brownies dari ganja. Kemudian ada lagi yang di Jakarta yang sudah beredar tuh di kampus-kampus cookies. Ya. Di kalangan mahasiswa di Jakarta. Sudah dengan seperti itu keadaannya. Masa kita mau gini aja, Kak? Ya. IPWL itu berarti tempat rehabilitasi ya? Ya, jadi IPWL ini lahir dari tujuan Undang-Undang Narkotika kan pasal 4 huruf D di sana kan jelas Kak, menjamin pengaturan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika. Kemudian pasal 55 jelas di situ bahwa orang yang menggunakan narkotika wajib menjalani rehabilitasi. Terus 128 pasal 128 juga jelas mereka yang sudah melaporkan diri mereka tidak dipidana. Nah, akhirnya PP Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2011 lahirlah yang namanya IPWL. Apa kaitannya IPWL ini dengan saya sebagai masyarakat? Ya. Kalau kita mengacu pada pasal 56, itu ada tempat rehabilitasi yang milik pemerintah dan yang ditunjuk oleh pemerintah. IPWL inilah lembaga rehabilitasi yang lahir dari masyarakat, begitu Kak. Eklesia di 2015 mengikuti seleksi ini Kak, mengikuti seleksi ini di bawah naungan Kementerian Sosial. Jadi pada waktu itu awal-awal ada gerakan rehabilitasi, kalau kakak masih ingat, ada ketika Indonesia ditetapkan sebagai wilayah darurat narkotika, disitulah ada upaya dari pemerintah, upaya maksimal menyelesaikan persoalan peredaran gelap ini dengan merehabilitasi, sehingga direkrutlah organisasi masyarakat, lembaga kesejahteraan sosial untuk mengikuti seleksi ini. Dan puji Tuhan, alhamdulillah Eklesia lolos menjadi IPWL sampai saat ini. Ya. Namanya apa Bu? IPWL? Institusi Penerima Wajib Lapor. Eklesia Kediri Foundation. Atau biasanya singkatannya IPWL EKF gitu ya. EKF, iya. Panjang sih Kak kalau ini ya. Itu dalam sebulan ada berapa pelapor yang masuk ke IPWL EKF? Kalau ditanya berapa yang sudah melaporkan diri, nggak banyak Kak. Nggak banyak. Kenapa? Karena takut. Betul sih. Iya kan? Stigma negatif dari masyarakat terhadap orang yang menyalahgunakan narkotika ini masih cenderung konvensional Kak. Ya, itu yang membuat tujuan dari keberadaan IPWL ini akhirnya tidak bisa bukan tidak bisa direspon dengan baik ya, tapi belum bisa diterima oleh masyarakat. Sebenarnya kita sudah melakukan sosialisasi yang terus ya, yang tiada henti ya. Tapi memang ketakutan dari mereka yang menggunakan narkotika, kalau nanti saya di IPWL itu sama dengan saya di penjara.
Ada lagi yang sudah sadar, sudah paham ternyata IPWL itu yang membuat mereka nanti bisa pelan-pelan mengurangi ketergantungannya terhadap narkotika. Tapi takut dengan biayanya gitu. Ya seperti itu Kak. Jadi kalau ditanya sudah berapa yang melaporkan diri, kalau secara mandiri itu saya katakan belum banyak. Jadi sejak kita 2015 sampai 2023 ini belum banyak. Nah, kalaupun ada yang ke eklesia itu karena penjangkauan berdasarkan hubungan kita dengan beberapa instansi. Salah satu contoh dengan pengadilan, dengan kejaksaan, dengan Bapas itu. Jadi lebih rata-rata sumber kita yang kita pulihkan dari sana. Ya, mungkin ya dari masyarakat itu ya sekitar nggak ada 20%. Dari prevalensi yang menggunakan narkotika menurut data BNN kota ya, nggak banyak Kak. Berapa ya BNN kota? Setahunnya nggak ada 20% dari? Nggak ada, kalau ikut Kediri itu nggak ada. 0, sekian persen. Coba Kakak bandingkan dengan yang ada di lapas hari ini, katakanlah di lapas mungkin ada sekitar 100-an atau 70-75 terakhir ya. Gak ada sekiannya dari situ. Tapi kalau kita melihat rata-rata mereka yang ada di lapas Kediri sana, mereka adalah seorang pengguna. Hanya pengguna, paling banyak pengguna. Ini berdasarkan interview kita dengan klien kita yang berasal dari sana ya. Nggak banyak. Padahal seharusnya nggak perlu takut kalau mereka mau melapor ke IPWL. Seharusnya. Kalau mereka mengerti bahwa keberadaan IPWL adalah untuk memulihkan, untuk menyelamatkan mereka dari ketergantungan, ya seharusnya tidak. Jadi ya saya sangat apresiasi kalau hari ini kita diberikan kesempatan dalam bincang-bincang ini. Harapan saya ini juga bisa memberikan edukasi ya buat masyarakat untuk mengerti, memahami, tidak hanya buat dirinya, paling tidak berperan serta dikit lah kayak saya. Berperan serta. Jadi maksudnya kan ketika mengetahui IPWL ternyata bisa menyelamatkan, ketika tahu tetangganya ada yang menggunakan narkotika atau temannya tetangganya atau siapalah yang dia tahu, telepon kita, ya kita data. Dengan begitu dia sudah menyelamatkan loh Kak. Jadi nggak harus dianya yang datang, si penyalahguna ini yang datang ke kita. Cukup orang-orang yang mengetahui saja yang memberikan informasi dengan memberikan data yang akurat ya buat kita. Kita data dan pasti kita akan melakukan tindakan awal untuk melakukan screening ya, kunjungan atau apalah itu yang bagian dari pemulihan. Itu sudah menyelamatkan ketika dia pada saat hari baiknya dia ketangkap. Kan yang melaporkan itu kan bisa komunikasi dengan kita. Oh yang saya laporkan tuh 1 bulan yang lalu, baru tadi malam ditangkap gitu ya. Dia lagi ini dengan teman-temannya ketangkap. Ya otomatis manakala memang kita sudah melakukan interaksi dengan keluarganya berdasarkan laporan itu, ya kita harus jemput dia dong Kak. Undang-undang yang bilang begitu, bukan saya. Gitu. Selama dia hanya menjadi pengguna, seharusnya nggak perlu takut ya? Ya, harusnya nggak perlu takut. Kecuali dia pengedar. Ya, kalau pengedar ya tidak maaf bagimu. Selama hanya menjadi pengguna dan dia sudah sangat kecanduan dan ingin sembuh, harus tidak akan pernah selesai. Selesainya yaitu tadi. Dan IPWL menjamin bahwa itu sangat aman karena memang undang-undang yang mengatur Kak ya, siapa yang melapor dan yang dilaporkan itu dijamin kerahasiaannya. Justru kalau misalnya tidak melaporkan diri, tidak melaporkan seseorang, misalnya satu rumah nih ya, si A menggunakan narkotika, ini si B-nya tahu satu rumah bersaudara, dan dia tidak ngomong, justru dia kena sanksi. Kena sanksi. Begitu. Mending ngomong dan lapor. Ya, emang harus. Ya, emang harus begitu. Dari yang sudah lapor Bu Jessica ke IPWL, itu ada yang sembuh mereka atau memang sudah pasti sembuh mereka? Ya, kalau kita bicara orang yang sakit adiksi Kak ya, tidak pernah ada data yang menyebutkan mereka sembuh, pulih iya. Ya, kenapa kok bisa begitu? Apa bedanya bahasanya? Kalau dalam dunia yang kayak begini ini, itu ada yang namanya sugesti. Ya, sugesti itu orang itu kan rentan nih ya dengan masalah ya. Nah, ketika dia lagi ada masalah gitu, dia tidak bisa menyelesaikan gitu, dia lagi buntu gitu kan. Terus tiba-tiba
ada orang yang pakai baju merah nih lewat ya, langsung sugesti, langsung ingat, oh iya dulu aku pernah punya temen nih saat pakai itu bisa memicu kekambuhan, relaps. Itu jadi makanya saya katakan sembuh nggak bisa, pulih iya. Tapi tapi kalau kita menyadari bahwa ada satu kuasa yang bisa membuat dia menjadi benar-benar clean, mengapa tidak gitu ya. Jadi orang yang bisa benar-benar dikatakan clear dengan narkotika, mujizat. Artinya memang bisa sembuh kan? Karena saya melihat beberapa public figure yang dulu dia seorang pecandu yang sangat mungkin bisa clean, bisa tapi sembuh. ada juga seorang public figure yang sampai 8-9 kali. Paris. Itu tergantung apa berarti? Lah, makanya saya katakan Kak, jadi kompleks ya. Jadi kalau kita mau berhadapan atau mendampingi seorang yang menggunakan narkotika itu, latar belakang yang menyebabkan dia menggunakan narkotika itu, 3 faktor awal tadi itu harus jelas. Jadi kalau faktor, katakanlah dia menggunakan narkotika karena faktor individu, faktor dalam dirinya sendiri. Kalau yang dalam dirinya sendiri tidak diselesaikan, yang tidak diobati, ya susah Kak. Jadi 3 hal itu dulu kita harus tahu. Atau mungkin dengan dirinya sendiri dia nggak ada masalah, tapi ternyata dia bermasalah dengan lingkungannya. Dia tetap berada, tetap tinggal di tempat yang memang rentan sekali menyalahgunakan narkotika. Ya tetap Kak. Bagi mereka itu nikmat ya. Support keluarga sangat penting buat banget. Ya. Jadi sebenarnya pemulihan itu yang sebenarnya itu bukan saat dia berada di lembaga rehab, tapi ketika kita serahkan kepada keluarga. Disitulah pemulihan yang sebenarnya. Kalau di lembaga rehab itu hanya memetakan dan mendampingi, ya, memberikan gambaran solusi bagaimana hidupmu nanti ketika kamu keluar. Itu. Jadi dasar-dasar kita buka kembali untuk mengaktifkan keberfungsian sosialnya. Jadi mungkin yang dia biasanya tidak pernah mengenal bagaimana sholat gitu ya, bagaimana dia beribadah gitu, di sana diajarin. Jadi mungkin dia terhadap penggunaan waktu, mungkin dia suka-suka dia gitu ya. Mulai di lembaga rehab dia mulai diajari tertib itu tadi. Nah, selain ketertiban itu, dia juga dipaksa untuk taat pada aturan. Kan orang yang pakai narkotika itu sudah 1000%, mereka tidak pernah tahu bahwa hidup itu ada aturannya. Jadi mereka dipaksa nih Kak, untuk mereka paham bahwa hidup ini ada aturan. Ketika aturan itu dilanggar, kau berhadapan dengan namanya sanksi. Gitu. Itu yang di lembaga rehab. Di luar ya sudah dia dengan keluarganya begitu. Di Kediri paling banyak apa Bu? Pengguna apa dia? Sabu-sabu. Sabu-sabu ya? Sabu-sabu dan obat-obat keras ya. Pil kopul itu ya? Iya, sabu-sabu, ganja. Ya? Kita belum pernah menemukan yang putau jarang. Belum pernah. Dan jangan sampai ya Kak ya. Sampai, karena sangat terbatas lembaga saya. Terbatas? Oh, sangat terbatas. Maksudnya terbatas? Terbatasnya kau mulai giring aku ini. Terbatasnya gini ya. Terbatasnya jadi, kenapa Bu? SDM-nya terbatas, ya. Sarana prasarananya terbatas. Itu saja sih, 2 itu memang yang akan membuat maksimal dan tidak maksimalnya pemulihan yang dilakukan terhadap para pecandu. Jadi keberadaan eklesia ini suka nggak suka ya, memang harus ada Kak. Tapi kalau mau dilihat bisa nggak ini dilanjut, jadi ibarat hidup enggan mati pun nggak mau. Ya benar ya kalau saya katakan seperti itu. Kenapa? Kalau kita bicara narkotika ini kan tidak bisa hanya datangnya dari spirit saya, kepedulian saya, panggilan saya karena rasa cinta saya terhadap bangsa saya. Tidak. Ini juga harus disinergikan dengan kebijakan ya, dengan pemerintah gitu. Kalau kita mau melihat bahwa derajat kesehatan masyarakat Indonesia ini adalah tanggung jawab negara, ini mungkin tidak akan menjadi kendala di eklesia. Gitu. Ya, jadi kalau berbicara tentang kesehatan manusia, sumber daya di negara kita kan ada 2, alam dan manusia. Nah, sumber daya manusia ini adalah tanggung jawab negara untuk memastikan bahwa dia ini sehat. Manusia Indonesia punya hak untuk hidup sehat, gitu. Jadi ketika hak dari masyarakat Indonesia ini tidak direspon secara benar ya
oleh semua komponen bangsa, termasuk saya sebagai masyarakat Indonesia. Tapi apalah artinya kalau mungkin negara tidak melakukan itu, ya tetap tidak bisa jalan. Mau ada 1000 Jessica dan 1000 Eklesia, 1000 IPWL, tapi kalau ini tidak didukung dengan segenap komponen bangsa yang lain, ya tetap up down gitu Kak. Ya. Yang dibutuhkan apa Bu dari pemerintah itu? Support. Apakah support Jelas. anggaran? Kalau atau support apa sebetulnya? Tidak hanya anggaran ya Kak ya. Kalau misalnya hanya sekedar anggaran tapi tidak didukung dengan penguatan kelembagaan dalam sisi sumber daya juga nggak bisa jalan. Gitu. Jadi kompleks ya kalau kita bilang support dari pemerintah gitu. Terutamanya ya memang dari pemerintah, kemudian support dari masyarakat juga. Jadi nggak hanya melulu pada anggaran sih sebenarnya kalau menurut saya. Gitu. SDM berarti ya? Ya, karena menangani orang yang menggunakan narkotika ini gampang-gampang susah Kak, gampang-gampang susah, karena kita berhadapan dengan orang yang sudah setengah kesadaran. Atau sebetulnya susah. ya susah gitu kan, ya memang seperti itu. Gitu. Saya membayangkan Bu sebagai orang awam dan memang tidak berkecimpung di rehabilitasi pecandu narkoba, itu ketika ada teman-teman pecandu yang melapor di IPWL dari pengalamannya Bu Jessica, itu seberapa takut sih mereka itu ada di sana ketika melapor itu, apalagi yang mungkin sudah sakau ya, itu seberapa takut mereka dari pengalamannya Bu Jessica? 100%. 100%? Yes, 100%. Takutnya 100%. Takut banget. Ya takut untuk lepas dari itu, karena apa? Ketergantungannya itu tadi Kak. Ya. Jadi mereka mungkin kalau secara mandiri ya, bukan pada APH yang mereka takutkan, bukan mereka datang sendiri, tapi ketakutan apakah dia itu mampu melepaskan diri dari itu. Selama ini dia merasa bahwa dia baik-baik saja. Tidak ada seorang yang menggunakan narkotika mau mengakui bahwa dia adalah seorang pecandu, dia adalah seorang yang tergantung dengan narkotika, tidak ada Kak. Karena itu dalam pemulihan yang dilakukan di Eklesia, langkah pertama yang kita lakukan adalah bagaimana memberikan kesadaran buat dia, mengakui bahwa dia tidak berdaya terhadap adiksi. Mereka tidak itu pernah dulu ya? Tidak ada yang mau mengaku. Tidak ada yang mau mengaku. Iya. Mungkin sesama komunitasnya dia mungkin bisa ya, tapi kalau dia dengan kita, dia tidak akan pernah mengaku. Bagi dia tidak salah, dia merasakan kenyamanan yang tidak pernah bisa kita rasakan. Gitu. Jadi yang utama masuk di lembaga rehab adalah membuat mereka sadar dulu, mengaku kepada dirinya bahwa mereka tidak berdaya terhadap adiksinya, sehingga membuat hidup mereka tidak terkendali. Jadi mengaku bahwa hidupnya mereka memang sudah tidak terkendali karena itu, dan itu susahnya banget. Tapi akhirnya mereka mengakui bahwa mereka tidak berdaya. Ya, inilah kelihayan, kecerdikan berdasarkan pengalaman-pengalaman dari teman-teman yang ada di Eklesia. Ya, dengan sekian lama kita berkecimpung di situ, ya diperlukan juga berbagai macam terobosan, strategi gitu ya. Ada triknya ya itu jadi luar biasa teman-teman saya yang ada di Eklesia sudah sangat tahu bagaimana membuat mereka supaya mereka akhirnya nyerah gitu. Oke, aku sadar, aku tergantung, aku mengalami ketergantungan dengan narkotika dan aku sadar hidupku memang tidak terkendali. Kalau itu sudah dapat, ya benang merahnya udah ketemu Kak. Ya, jadi program-program pemulihan selanjutnya itu baru bisa dilaksanakan. Dan itu bukan hal yang mudah. Makanya tadi saya bilang hidup enggan mati nggak mau. Butuh berapa lama ya proses itu untuk menyadarkan mereka? Tidak bisa ditentukan. Oh, nggak bisa ditentukan. Ya, tergantung dari seberapa banyak narkotika yang dia gunakan, seberapa lama dia menggunakan, dan banyak faktornya Kak. Ya, banyak faktornya. Semakin dia berat, semakin lama prosesnya. Semakin lama. Jadi itu adalah merupakan basicnya. Pemulihan itu bisa berjalan baik dan mencapai hasil yang baik. Kuncinya ada di situ. Ketika dia sudah mengakui bahwa dia tidak berdaya,
ditambah lagi pengakuan menyebabkan hidupku tidak terkendali. Nah, ketika dia sudah melakukan telaah terhadap dirinya dan dia akuin itu, baru nih pendamping-pendampingnya memberikan obat yang kedua buat dia. Obat yang kedua apa? Memberikan kesadaran bahwa ada kuasa yang lebih besar yang akan mengembalikan mereka hidupnya kepada kewarasan. Jadi mulai nilai spiritualnya kita kasih. Jadi nilai spiritual sebagus apa Pak Ustadznya, pendetanya yang kita libatkan, kalau dia tidak pernah mengaku, mau sampai kapanpun ya akan begitu. Jadi kalau itu sudah ketemu, baru nilai spiritual baru bisa kita kasihkan, yaitu itu, menyadari bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari apa yang dia miliki, yang mampu memberikan dia kembali kepada kewarasan. Ya. Ini ketika bicara persoalan gender, Bu Jessica, apakah ada sebetulnya pengaruhnya gender ini? Apakah laki-laki lebih banyak atau mungkin perempuan lebih banyak, atau memang semua merata sebetulnya laki-laki dan perempuan itu? Kalau saya melihat perkembangan yang ada di seluruh Indonesia lah rata-rata ya, sudah tidak bisa lagi laki atau perempuan sama saja ya. Hanya untuk di Kediri di lembaga saya, ya karena fasilitas yang sangat terbatas, kami hanya menampung yang laki-laki saja. Laki-laki saja. Ya. Gitu. Perempuan belum ya berarti? Pernah karena terpaksa ya, sudah tidak bisa dihindari gitu. Nah kebetulan waktu itu memang tidak ada laki-laki yang pas ada di lembaga gitu. Tapi untuk saat ini sebenarnya tidak ya, karena untuk perempuan itu lebih banyak fasilitas yang harus dilengkapi. Gitu. Jadi kami memang harus hanya fokusnya gitu. Ini yang terakhir Bu Jessica. Pecandu itu bisa nggak berpotensi menjadi pengedar? Iya, sangat-sangat bisa. Sangat bisa menjadi pengedar. Jadi ketika orang sudah ketergantungan, artinya yang ada di dalam pikirannya dia narkotika, sabu gitu ya. Tadi saya sudah katakan orang yang kecanduan itu kan dia mengalami ketergantungan yang dosisnya selalu bertambah. Jadi kalau misalnya saat ini mungkin dia pakai 1 gram, seminggu kemudian dia bisa tambah 2 gram, 3 gram, kan tambah mahal Kak. Nah untuk mendapatkan memenuhi itu otomatis dia harus jualan, dan itu memang strategi pemasarannya kan begitu, gratis. Awalnya kasih gratis, lagi, dikasih lagi, akhirnya kan dia jadi nyandu. Ketika nyandu kan butuh duit, gimana dia kerja aja udah enggak asik dengan aktivitas itu, mau nggak mau dia jualan dong, gitu. Jadi untuk ke arah sana itu ya sudah tinggal selangkah saja, pasti pengedar. Lama-lama jadi pengedar ya. Itu lebih berbahaya. Ya, tidak hanya buat dirinya, tapi hanya berbahaya buat ketahanan suatu bangsa. Betul. Kalau banyak pengedar, runtuh ini negara. Oke, terima kasih Bu Jessica. Sama-sama. Semoga semakin maju nanti IPWL Eklesia. Dan semakin lengkap fasilitasnya. Ya. Terima kasih Kakak. Oke, terima kasih Bu Jessica. Terima kasih.